Perkenalkan, nama saya Nia Kusnul Khotimah dengan NIM 246151021, kelas TBI 1A. Oke, di sini saya akan melengkapi tugas UAS Linguistik Umum, yaitu mereview materi linguistik umum dengan bertema semantik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik ialah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan penggeseran arti kata, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Dan dalam bahasa Inggris disebut meaning. Kata semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sama, atau kata benda yang berarti menandai atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Kemudian, semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan sesuatu yang ditandainya. Semantik menurut para ahli. Menurut Abdul Chaires tahun 1940 sampai sekarang, yang dilansir buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia pada tahun 1990 ditulis oleh Abdul Chaires, semantik merupakan salah satu bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda atau makna dalam bahasa. Yang kedua, menurut John W. M. Verhaer pada tahun 1925 sampai 2001. Menurut Verhaer, semantik yaitu cabang satu ilmu linguistik yang meneliti tentang arti atau makna yang menjadi dua bagian, yaitu semantik gramatikal dan semantik leksikal. Yang ketiga, Harimurti Kridalaksana pada tahun 1439 sampai sekarang. Menurut Kridalaksana, semantik adalah pertama, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan ungkapan atau suatu wicara. Yang kedua, sistem dan penyelidikan makna dan arti suatu bahasa atau secara umum. Yang terakhir, Encyclopedia Britannica. Semantik adalah studi yang mempelajari tentang filosofis atau makna dalam bahasa, baik itu alami maupun buatan. Semantik dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi yang mempelajari makna dalam satuan kalimat. Sebuah kata akan berubah maknanya jika diletakkan atau digabung dengan kata lain. Contoh, Adi memakan masakan ibu dan Adi memasak untuk Adi. Kata masak dapat berubah artinya dari memasak sebagai kata kerja menjadi masakan sebagai objek hanya dengan digabung dengan kata lain. Yang kedua, semantik deskriptif. Semantik deskriptif mempelajari makna yang saat ini berlaku tanpa memperdulikan makna ketika kata itu pertama kali digunakan. Contoh, Adi mendapat juara 1 di kelasnya. Kata juara diartikan sebagai yang orang mendapat peringkat terbaik, namun makna juara sebelumnya adalah seorang pelerai atau pengatur dari kegiatan yang sabung ayam. Yang ketiga, semantik leksikal. Semantik leksikal dapat dipahami sebagai kajian yang cenderung memfokuskan pada pembahasan sistem makna dari sebuah kata dengan makna yang sebenarnya, sebagaimana hasil observasi dari indera. Contoh, buaya adalah seekor hewan yang merata. Rumah adalah bangunan sebagai tempat tinggal. Kucing adalah hewan yang berbulu berekor 4. Pengertian makna. Kata meaning, suatu dengan verba mean, merupakan istilah yang paling banyak dipermasalahkan dalam bahasa Inggris, dan tampaknya pengertian daripada makna itu sendiri sangat membingungkan para ahli semantik,
Kata makna sebagai istilah mengacu pada pengertian yang sangat luas. Sebagian orang menganggap bahwa makna sejajar dengan istilah arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, maksud, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis-jenis makna. Yang pertama, makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata atau leksem. Jadi makna denotatif sama dengan makna leksikal. Contoh kata buku. Dalam makna denotatif, kata buku berarti sebuah benda yang terbuat dari kertas yang berisi tulisan atau gambar, yang biasanya digunakan untuk membaca atau menulis. Yang kedua, ada makna konotatif, adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa. Contohnya kata bunga. Secara denotatif, bunga adalah sebagian dari tanaman yang berfungsi untuk berkembang biak. Namun secara konotatif, kata bunga seringkali digunakan untuk menggambarkan kecantikan atau kelembutan, seperti dalam ungkapan bunga kehidupan yang bermakna kebahagiaan atau keceriaan. Yang ketiga, ada makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang memiliki sebuah kata atau leksem terlepas dari konteks asosiasi apapun. Contohnya kata keadilan. Makna konseptual dari keadilan adalah prinsip moral atau sosial yang menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Konsep ini meliputi ide-ide tentang hak, kesetaraan, dan pembagian yang tepat dalam masyarakat. Yang keempat, makna asosiatif adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata atau leksem yang berhubungan dengan sesuatu di luar bahasa. Contohnya kata merah. Secara denotatif, merah adalah warna tertentu, namun secara asosiatif, kata merah bisa mengingatkan seseorang pada hal-hal yang berhubungan dengan semangat atau keberanian, seperti dalam istilah bendera merah yang sering dikaitkan dengan perjuangan atau perlawanan. Oke, kesimpulannya dari materi tersebut adalah semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang berada pada tataran makna. Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda dengan hal-hal yang ditandainya. Semantik memiliki beberapa jenis, yaitu semantik gramatikal, semantik deskriptif, dan semantik leksikal. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat pada apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari makna tersendiri sangatlah beragam. Makna memiliki beberapa jenis, yakni makna denotatif, makna konotatif, makna konseptual, dan makna asosiatif. Oke, hanya itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi linguistik umum bertema semantik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.